Kalau organik tuh lebih manis dan halus, lembut daunnya gitu. Jadi dari biji kemudian tumbuh besar hingga dipanen, itu rasanya itu sangat membahagiakan sekali ya, dan nggak bisa diungkapin. Apalagi apa yang ditanam kemudian dipanen bisa dinikmati bareng dengan keluarga. Saya pernah merasa kayaknya udahan aja deh berkebunnya. Tapi pas saya lihat perkembangan tanaman saya yang membuat saya terkejut, setiap kali saya kayak, oh udah aja deh kayaknya berkebun. Ada aja hal dari tanaman yang bikin saya malah terkejut lagi dengan pertumbuhannya gitu. Jadi saya semakin semangat lagi untuk berkebun. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Faska, selamat datang di kebunku. Hari ini aku mau pruning-pruning dulu beberapa daun-daun yang sudah tidak produktif. Untuk luas kebunku ini sekitar 60 meter persegi ya. Halo teman-teman, ini adalah pohon kangkung yang sudah tua ya usianya, sekitar 5 bulan. Dan ini dia sudah berbunga. Nah, bunga ini akan menghasilkan benih seperti ini nih, contohnya benih yang sudah bisa dipanen. Nah, seperti ini benih kangkung. Pohon kangkung ini usianya sudah sekitar 5 bulan ya, sudah tua. Sengaja tidak saya panen-panen lagi supaya dia bisa menghasilkan benih seperti ini. Nah, untuk saya pribadi pemanenannya itu hanya 2 kali saja, karena seperti yang pernah saya baca, kalau kangkung ini semakin sering dipanen, maka kandungan purinnya pun akan semakin meningkat. Jika kandungan purinnya itu tinggi, maka kurang baik untuk kesehatan. Jadi, pohon kangkung ini sengaja tidak saya panen lagi supaya dapat menghasilkan biji seperti ini, agar bisa saya panen lagi, saya tanam lagi. Awalnya aku itu terinspirasi dari sosial media yang seliuran tuh di Instagram. Kayaknya seru nih ya berkebun. Aku juga lihat rooftop aku ini kan awalnya kosong ya, kosong nggak ada apa-apanya. Mulailah aku di situ untuk berkebun secara hidroponik awalnya. Berhasil kan ternyata. Nah, dari keberhasilan itu aku jadi penasaran nih, pengen coba juga nanam secara organik. Awal aku menanam secara organik itu langsung banyak, bervariasi apa aja kan ditanam. Sebelumnya aku nggak punya pengalaman sih ya, pengalaman untuk berkebun. Jadi kayak otodidak aja gitu ya. Dan alhamdulillahnya berhasil. Teman-teman, ini pohon sawi pagoda aku. Di sini ada beberapa daun yang kering ya, yang menguning dan akan aku buang.
Tujuan aku membuang daun-daun yang menguning ini supaya nutrisi tanaman ini lebih fokus ke daun-daun yang lebih sehat. Untuk sawi pagoda ini jarang ditemukan ya di pasaran, maka dari itu aku menanam. Untuk rasa sawi ini menurut aku paling enak ya dibanding sawi-sawi yang lain. Rasanya lebih crunchy dan juga manis. Di sini aku menanam 5 macam jenis terong, tapi saat ini yang sedang berbuah hanya 3 jenis saja. Ada terong hijau panjang, kemudian terong putih panjang, dan terong ungu bulat. Di samping itu, wali murid tempat aku mengajar juga pada mulai berkebun dan mereka memesan beberapa macam jenis bibit ini ke aku. Di sini ada pohon murbei. Ini yang warna hitam artinya sudah matang. Biasanya aku jadikan cemilan. Rasanya manis. Dan di sini juga ada murbei yang masih warna merah. Belum matang ya, tapi aku suka. Rasanya asam. Sebelumnya rooftop ini kan kosong melompong ya Kak, nggak ada apa-apanya. Nah, karena saya juga ingin mencoba untuk berkebun, padahal awalnya saya nggak tahu apa-apa nih tentang ilmu berkebun. Ya saya cobalah nanam dari jenis yang mudah-mudah ditanam dulu, kayak kangkung, pakcoy, sama bayam. Dan berhasil, ya udah jadi kebun ini saya manfaatin sekalian aja untuk berkebun setiap hari gitu, biar imun saya juga meningkat ya. Kalau ke kebun tuh rasanya stres saya tuh hilang gitu Kak. Kalau tanaman khusus sih sebenarnya aku sama suami suka dengan semua sayuran dan buah ya, jadi makin mendorong lagi untuk menciptakan kebun mini ini. Untuk suka duka saya menanam di rooftop ini ya, mulai dari tanah, karena di rooftop ya menanamnya jadi terbatas tanahnya, udah gitu harus ngangkat-ngangkatin tanah juga kan dari bawah ke atas. Selain itu juga buah-buahan saya juga beberapa kali dimakan sama hewan kan, hewan musang. Karena apa namanya ya, di pohon-pohon sini sekitaran sini banyak juga musang, jadi kalau misalnya nih pagi kadang buah-buah saya udah terdampar nih di bawah gitu, stroberi saya pada hilang. Itu sih suka dukanya. Oh ya teman-teman, di sini kan ada semayan kubis ya atau kol ya. Nah, untuk campuran tanahnya ini perbandingannya 1:1:1. Ya itu tadi sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang, dan tanah humus. Nah, ini untuk semayan pohon kubisnya ya. Ciri-ciri pohon yang sudah siap dipindah tanam, dia itu sudah memiliki daun sejati seperti ini. Nah, teman-teman, ini aku mau pindah tanam pohon cabai.
Sebenarnya pohon cabai ini telat banget ya dipindah tanamnya karena dia daunnya ini sudah banyak banget. Nah, ciri-ciri tanaman yang siap dipindah tanam itu memiliki daun sejati seperti pohon kubis tadi. Nah, sedangkan si pohon cabai ini dia bukan hanya memiliki daun sejati lagi ya, tapi udah banyak banget, cabangnya juga sudah ada lumayan banyak. Telat dipindah tanam tapi nggak apa-apa. Ini polybag yang aku pakai ukurannya 40 x 40. Jangan terlalu kecil ya polybagnya supaya pertumbuhan si cabainya bisa maksimal. Nah, teman-teman, di sini proses pindah tanam pohon kubisnya sudah selesai. Setelah ini mau aku siram. Untuk pemanenannya itu bisa sampai 2-3 bulan ya. Tergantung perawatannya juga bahkan bisa lebih dari 3 bulan. Karena aku sendiri pernah panen pohon kubis itu lebih dari 3 bulan. Tapi dia bagus sih hasilnya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, ini ada pohon sawi kailan aku, kemudian ada juga pakcoy. Ini dimakanin belalang ya, menandakan bahwa ini benar-benar organik. Kemudian ada juga sawi pagoda, sawi sesim, daun bawang yang aku tanam dari bonggolnya. Kemudian apel putsa. Dan ini jenis-jenis terong. Alhamdulillah dari suami saya mendukung saya, mensupport saya untuk berkebun karena ini kan kegiatan yang positif ya. Selain suami saya, keluarga saya juga, dari orang tua saya, saudara saya. Awalnya saya bingung juga tuh gimana ya cara bikin konten berkebun. Saya nggak terlalu paham karena sebelumnya saya emang nggak pernah ngonten kan. Saya diajarin tuh sama saudara saya, gini loh caranya bikin konten, dan alhamdulillah banyak tuh yang suka ya dari konten saya. Ada yang komentar-komentarnya kan positif, jadi saya semakin terdorong untuk terus membuat konten tentang berkebun dan semakin semangat lagi juga tentunya untuk berkebun. Teman-teman, aku mau panenin macam-macam jenis sawi ini. Ada sawi pakcoy, sawi pagoda, sawi kailan, dan sawi sesim. Yuk! Nah, teman-teman, ini ada sawi sesim yang baru saja saya panen. Seger banget ya sayuran organik ini. Nah, di sini juga saya akan memanen sawi pagoda. Yang mana sawi pagoda ini jarang sekali ditemukan di pasaran ya, tapi rasanya enak sekali. Alasan saya memilih dengan sistem organik, selain lebih sehat ya tentunya, dari rasanya juga berbeda. Kalau organik tuh lebih manis dan halus, lembut daunnya gitu. Jadi manfaat dari saya berkebun ya yang saya dapat, selain memberikan kebahagiaan tersendiri karena dari awal menanam dia itu tumbuh dari biji, kemudian tumbuh besar hingga dipanen. Itu rasanya itu sangat membahagiakan sekali ya, dan gak bisa diungkapin. Apalagi apa yang ditanam kemudian dipanen bisa dinikmati bareng dengan keluarga. Itu rasanya sangat Masya Allah ya, senang banget. Memetik daun bawang seperti ini dapat menumbuhkan tunas-tunas baru, tidak mencabut seakar-akarnya ya.
Saya pernah merasa kayaknya udahan aja deh berkebunnya. Tapi pas saya lihat perkembangan tanaman saya yang membuat saya terkejut, akhirnya saya nggak jadi tuh untuk sudahi berkebun, karena setiap kali saya kayak udah aja deh kayaknya berkebun, ada aja hal dari tanaman yang bikin saya malah terkejut lagi dengan pertumbuhannya gitu. Jadi saya semakin semangat lagi untuk berkebun. Nah teman-teman, inilah hasil panen hari ini di kebun Pasca. Nah teman-teman, biasanya kulit bawang yang aku pakai untuk memasak ini, kulitnya nggak aku buang ya, tapi aku jadikan untuk pestisida nabati dan pupuk organik cair. Karena rendaman kulit bawang itu sangat efektif ya untuk tanaman, membuat tanaman menjadi subur, bisa untuk booster akar dan juga mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, ini kulit bawang yang aku kumpulkan untuk aku jadikan sebagai pupuk organik cair dan pestisida nabati. Nah teman-teman, aku mau bikin pestisida nabati sekaligus pupuk organik cair dari sisa limbah dapur nih, dari kulit bawang yang aku pakai untuk memasak tadi. Untuk cara membuatnya seperti ini ya, tinggal kita taruh aja di wadah. Kalau aku untuk takaran sih nggak ada takaran khususnya ya, jadi pakai insting aja. Nah setelah ini kita campur dengan air bersih sampai dia terendam ya. Nah kemudian selanjutnya ini kita tutup. Nah ini akan aku diamkan minimal selama 24 jam, tapi kalau mau lebih lama lebih bagus ya. Nih aku ada contohnya rendaman air kulit bawang yang sudah 2 bulan, sekitar 2 bulan nih. Semakin lama dia semakin bagus ya, sangat efektif untuk mengusir hama, juga efektif untuk pupuk organik cair. Nah teman-teman, ini adalah air rendaman kulit bawang yang tadi sudah aku buat. Ini untuk takarannya 100 ml air rendaman kulit bawang dicampur dengan 1000 ml air bersih.
Nah, teman-teman, di sini ada pohon sawi pagoda aku yang terserang hama. Di sini aku mau aplikasikan pestisida nabati ini untuk pohon si sawi pagoda ini. Mudah-mudahan setelah aku semprotkan hamanya hilang ya, atau bahkan mati. Kalau ada hama kayak gini tuh ya rasanya gregetan banget. Tapi di sisi lain ya namanya juga kan ini sayuran organik ya, pasti yang namanya hama tuh dia datang-datang terus. Disitulah pertanda bahwa sayuran ini memang benar-benar organik. Ini adalah kompos yang aku buat dari limbah dapur seperti kulit buah-buahan, kemudian ada juga dari sampah, ada daun-daun kering yang aku masukkan sini. Kalau bagian atas ini belum jadi ya. Nah, kita lihat yuk yang bagian bawah. Sepertinya dia sudah jadi nih komposnya. Nah, teman-teman, yuk kita lihat kompos ini kira-kira sudah jadi atau belum nih. Ternyata setengah jadi ya, belum terlalu jadi, tapi ada juga nih yang sudah jadi. Tuh, kompos ini bisa menyuburkan tanaman ya. Jadi pH tanah itu bisa stabil jika kita tambahkan dengan kompos. Lumayan kan buat menyuburkan tanaman. Ini sebelumnya dari sisa kulit buah-buahan, juga daun-daun kering di kebun yang aku kumpulkan, aku masukkan ke dalam kompos bag ini. Nah, kompos ini mau aku aplikasikan ke tanaman-tanamanku supaya dia lebih subur. Harapan saya semoga dengan adanya kebun mini saya ini dapat menginspirasi para teman-teman yang ingin berkebun juga namun lahannya terbatas. Karena menurut saya berkebun itu tidak harus di lahan yang luas ya, di lahan yang sempit pun bisa berkebun. Bagaimana kita aja menata tanamannya, kan tanaman juga bisa ya ditanam dalam pot, dalam polybag. Jadi sebisa kita aja memanfaatkan lahan yang ada untuk berkebun dengan sebisa kita, semaksimal mungkin memanfaatkan lahan yang ada.